Ya, selamat tahun baru, shalom semua. Yang sekali lagi kita mulai kembali Bible study dari buku Grace Revolution. Ya, revolusi Injil kasih karunia yang perubahan cepat. Kita percaya saja di waktu akhir-akhir zaman ini Injil kabar baik yang murni, yaitu Injil kasih karunia, disebutnya Injil damai sejahtera, Injil Kristus, itu dipulihkan. Dan ketika kita menerima, kita mengalami kuasa hidup berkemenangan. Bukan hidup yang kalah, hidup yang menurun, yang hancur, yang rusak, tapi kita ditebus. Kita punya juru selamat, udah jelas, kita udah punya juru selamat. Kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Ya, kasih karunia, waktu kita belajar di bab terakhir, bab 10, bab 9, ya, kita memiliki hidup yang mulia. Jadi hidup yang ke atas gitu, kurvanya itu ke atas, up. Ya, dengan kita menghargai atau berfokus pribadi Yesus, yaitu pribadi kasih karunia. Luar biasa ya. Ini revolusi Injil. Dan kita di bab yang 11 bagian yang pertama, judulnya bertumbuh dalam kasih karunia. Kita terus bertumbuh, progresif ya, bertumbuh, kita makan, pasti ada pertumbuhan dengan berjalannya waktu. Dengan mendengarkan Dia. Ya, hearing, kita mendengarkan, kita seperti domba yang makan rumput hijau. Makan. Otomatis tumbuh dari dalam keluar. Nah, pertumbuhan itu dari apa jadinya? Dari mendengar. Sama-sama katakan mendengar. Ya, pengenalan akan Kristus. Tentu saja kita mau mendengar kabar baik. Kita nggak mau mendengar kabar buruk. Ya, bab 11 ini banyak ayatnya, nanti kita dengar. Nah, jadi Injil itu sebenarnya dengan mendengar kan timbul iman. Iman muncul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Iman ya kita percaya. Waktu kita percaya, kita perkatakan. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Karena aku percaya, aku berkata-kata, katanya. Jadi karena kita percaya, kita perkatakan. Nah, itu tangan yang terbuka menerima tuh. Jadi Tuhan memang gak maksakan. Nah, inilah kita belajar ya di dalam gereja kita percaya mau gak mau ya freely, kehendak bebas. Tuhan gak paksakan, Tuhan sediakan memang. Aturannya nggak ada, makan dimakan, hidangan disediakan, bebas, tapi nggak dipaksakan. Ya tersedia, ya kita mau apa enggak. Ya, dengan mendengarkan. Di 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan kasih karunia, ya, Injil kan Injil kasih karunia, dan damai sejahtera, shalom, Injil ada Injil damai sejahtera. Dimultiplikasi, ya, melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah, akan Yesus. Kita kenal Bapa kita kenal Yesus, Tuhan kita. Jangan salah kenal, karena iblis dari jurang neraka pakai agamawi, pakai penghukuman, tuntutan, memunculkan postur Allah yang berbeda gitu, Bapa yang beda. Bapa yang masih kejar dosa, Bapa yang bukan melimpahi kasih karunia, Bapa yang menuntut misalnya, Bapa yang menghukum, ya, Bapa yang membunuh, bahkan kasih penyakit, bahkan izinkan anak-anak celaka, bahkan. Berapa banyak orang percaya juga, oh kan segala sesuatu dari Allah, oleh Allah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti COVID-19 juga dari Allah gitu. Nah, itu namanya dibohongin, saudara. Ya, Tuhan itu menyelamatkan, Tuhan itu menyembuhkan, nature-nya menyembuhkan. Amin. Ya, jadi ketika kita mengenal Yesus, ya Bapa kita menerimanya, kita menerima semua sebenarnya. Katakan semua. Ya, saya bacakan ini kisah yang ditulis oleh Pastor ya dari buku ini di bab 11 ini ya, saya bacakan aja.
Suatu ketika ada seorang kaya yang mengasihi putra tunggalnya di atas segalanya. Ini gambaran Tuhan ya, Bapak ya, sebagai ayah dan anak, mereka mulai membangun koleksi seni bersama-sama. Setiap waktu luang mereka pergi ke acara lelang dan memberi karya seni yang langka, segala sesuatu mulai dari Picasso hingga Raphael, ya tentu mahal. Di dalam waktu 10 tahun mereka sudah mengumpulkan salah satu koleksi yang paling langka dan bernilai di dunia. Lalu perang berkecamuk, dan pada suatu hari sebuah surat datang yang memberitahukan bahwa putranya terpanggil mengikuti wajib militer. Anak itu merasa terdorong untuk melayani negaranya seperti ayah dan kakeknya pergi berperang. Sementara ia pergi, anak menulis surat kepada ayahnya setiap hari. Suatu hari surat-surat itu berhenti. Ketakutan terbesar ayahnya terjadi ketika ia menerima telegram dari Departemen Peperangan yang memberitahukan kepadanya bahwa putranya telah terbunuh ketika berusaha menyelamatkan tentara lain. Sekitar 6 bulan kemudian terdengar ketukan di pintu. Ayah itu membuka pintu dan melihat seorang tentara muda dengan paket besar di tangannya. Tentara muda itu berkata, "Tuan, Tuan tidak mengenal saya, tetapi saya adalah tentara yang diselamatkan putra Tuan pada hari ia meninggal. Sementara dia membawa saya keluar dari daerah bahaya, ia tertembak di jantung dan meninggal seketika. Anak Tuan adalah sahabat saya dan kami meluangkan banyak malam hanya dengan mengobrol. Ia bercerita tentang Tuan dan kecintaan Tuan kepada seni." Tentara muda itu mengelurkan paketnya dan berkata, "Saya tahu tidak banyak, ini tidak banyak dan saya bukan pelukis yang baik, tetapi saya ingin Tuan memiliki lukisan tentang putra Tuan yang saya selesaikan pada saat terakhir saya mengingat dia." Ayah itu menyobek paket tersebut dan terpaku dengan gambar putra tunggalnya. Sambil menahan air mata, ia berkata, "Kamu sudah menangkap inti senyuman putra saya dalam lukisan ini, dan saya akan mencintainya melebihi semua yang lain." Sang ayah menggantungkan potret di tempat yang terbaik. Ketika tamu berkunjung ke rumahnya, ia selalu menarik perhatian mereka kepada potret putranya sebelum ia menunjukkan mahakarya yang lain. Ayah itu meninggal. Tersiar kabar bahwa seluruh koleksi mahakarya yang ditawarkan pada lelang pribadi eksklusif. Para kolektor dan pakar seni dari seluruh dunia berkumpul untuk mencoba membeli salah satunya. Mereka sedikit terkejut karena lukisan pertama yang dilelang adalah lukisan sederhana dari tentara yang menggambarkan putra orang itu. Juru lelang mengetuk palu dan meminta seorang untuk mulai menawar. Kerumahan orang kaya itu menyindir dan meminta lukisan Van Gogh, Rembrandt ditampilkan. Tapi juru lelang bersikeras, "Siapa yang akan memulai menawar untuk lukisan ini? $100? $200? Banyak orang itu menunggu untuk melihat lukisan-lukisan yang lebih serius. Terus mengejek agar lelang itu dilanjutkan. Juru lelang terus bertanya, lukisan putra. Siapa yang akan membeli lukisan putra?" Akhirnya sebuah suara dari belakang berkata, "Saya menawar $10 untuk lukisan sang putra." Tidak ada penawar lain selain tentara muda yang diselamatkan putra orang itu. Ia berkata, "Saya tidak datang dengan niat untuk membeli apapun dan uang yang saya punya hanya $10. Tetapi saya akan menawar seluruh uang $10 saya untuk lukisan itu." Juru lelang terus mencari tawaran yang lebih tinggi, tetapi kerumunan orang marah dan berteriak, "Jual saja kepadanya dan lanjut lelangnya ini." Juru lelang memukul palunya dan menjual lukisan itu kepada tentara dengan tawaran $10. "Akhirnya kita dapat melanjutkan lelang," teriak seorang dari barisan kedua. Tetapi tepat pada saat itu juru lelang mengumumkan, "Lelang ini secara resmi ditutup." Orang banyak terkejut dan ingin tahu bagaimana lelang itu ditutup, padahal tidak ada satupun lukisan yang sesungguhnya terjual. Juru lelang hanya menjawab, "Ketika saya dipanggil untuk mengadakan lelang ini, saya diberitahu tentang sebuah ketentuan di dalam surat wasiat almarhum. Saya tidak dapat membocorkan ketentuan itu sampai sekarang. Menurut keinginan almarhum bahwa lukisan putra yang dijual hari ini dan siapapun yang membeli lukisan itu memperoleh semua lukisan yang lain, semua karya seni dari koleksi ini. Jadi hari ini $10. Tentara muda telah membeli salah satu koleksi yang paling berharga di dunia. Seluruh harta ini lelang ditutup."
Dan dengan palu, dengan ayunan palu, juru lelang meninggalkan semua orang banyak yang duduk terdiam, menatap tentara muda itu. Setiap kali saya memikirkan kisah ini, saya memikirkan tentang bagaimana seperti ayah dalam kisah ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang menghargai dan mengapresiasi karyanya. Siapapun yang menerima anak, menerima segala berkat Bapa. Kepada orang yang menghargai anaknya, ia memberikan setiap hal baik yang dimilikinya. Dan bagaimana kita menghargai anaknya? Satu-satunya cara utama adalah dengan meluangkan waktu mendengarkan dia, mendengarkan firman kasih karunia-Nya kepada kita, mendengar apa yang sudah dilakukannya untuk kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Suatu kisah yang luar biasa ya. Ini kisah yang sebenarnya ya, siapapun yang menerima anak, menerima semua berkat Bapa. Jadi ketika saudara dan saya sudah menerima Yesus, ya, saudara memiliki posisi didudukan bersama Yesus di sebelah kanan Bapa. Semua warisan yang Yesus layak terima, saudara dan saya terima. Itu ketentuannya, itu ketetapannya. Amin. Ya, Mazmur 85 ayat 9. Kita sekarang mendengar. Ya, kita menghargai, kita mendengar. Aku mau mendengar dan apa yang difirmankan Allah Tuhan. Bagaimana ia hendak berbicara tentang shalom. Ya, damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihnya. Saudara, orang-orang yang terkasih. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Tapi kita orang-orang yang berhikmat. Saudara, saya memiliki anak, memiliki semuanya. Sama-sama katakan, saya memiliki Yesus, saya memiliki semuanya. Apa yang Bapa punya, kata Yesus, aku punya. Ketika kita di dalam Yesus, di dalam kita satu, semua milik Bapa, milik kita. Amin. Ya, jadi kita terima shalom. Kita udah tahu ya, shalom itu apa yang difirmankan adalah shalom. Peace of mind, ya, damai sejahtera di pikiran, kesehatan dan kemakmuran, keutuhan, itu shalom. Ya, jadi kita terus mengalami peningkatan berkat. Di dalam Yesus, nggak bisa saudara bilang gini, oh nggak bisa Pak Melki. Ya ada berkat, ada kebaikan, ada juga penghukuman, ada juga kutuk. Nggak ada. Sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Ya berkat, ya kutuk, ya kutuk. Jangan dijadiin satu. Sekarang aja saya kalau misalnya gini pemberkatan pernikahan, saya nggak mau tuh suruh orang misalnya menikah, suruh janji dalam waktu sehat, dalam waktu sakit, dalam waktu kaya, dalam waktu miskin, dalam waktu apa katanya, memiliki anak, dalam waktu tidak punya anak. Saudara, mana ayat yang kayak gitu? Itu kebiasaan agama aja. Semua agama, pernikahan di agama-agama ya begitu. Sistem dunia. Kalau Tuhan Yesus gimana dong Pak Melki? Ya kalau dia bilang gini, kalau saya imam besar agung kata Tuhan, yang selalu diterima oleh Bapa, hanya ada berkat dan berkat. Di surga itu nggak ada kutuk. Amin. Ya, jadi itu yang diberitakan. Apalagi kita hari-hari ini, hari Minggu kita dengar ya, Tuhan bangkitkan fortune kita, kemakmuran kita dibangkitkan. Bayangin. Ya, tubuh, keluarga, keuangan, karir, pelayanan. Hanya fokus mendengarkan Yesus. Bertumbuh dalam pengenalannya tadi. Ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Kristus bermultiplikasi, berlipat ganda, bertambah-tambah. Tambahannya tambahan deret ukur, bukan deret hitung. Ya, berlipat ganda. Dalam terang kita melihat terang. Ajaib saudara, ajaib. Jadi sama-sama katakan mendengar firman Kristus. Nah, Bapak jelasin sekarang. Bapak jelasin kenapa ada orang soalnya gini bilang, nggak bisa Pak Melki. Hukum Taurat sama kasih karunia kerjasama dong. Kalau hukum Taurat kan kita tahu kita salah, kita berdosa. Nah, begitu kita butuh kasih karunia.
ya benar kalau belum pernah terima Yesus gitu. Tapi kalau udah terima Yesus, di dalam Yesus hukum Taurat itu, ya sebenarnya orang nyadar dosa bukan menghapus dosa. Dia semestinya nyerah gitu, nyari Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Nah, tapi kita baca aja deh. Ya, bagaimana di Gunung Kemuliaan ketika Yesus, ya saya baca yang mulai dari ya, nggak semua ayat memang, Lukas 9. Kira-kira 8 hari sudah segala pengajarannya itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, ring satu nih, Petrus, Yohanes, Yakobus. Untuk naik ke atas gunung yang tinggi. Makanya disebut di Gunung Kemuliaan. Karena apa? Karena 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Penuh kemuliaan Yesus. Yesus dalam kemuliaannya. Nah, jadi di situ kemudian tampak ada Musa, ada Elia. Musa menggambarkan mewakili hukum Taurat. Elia mewakili nabi-nabi. Ya, jadi perjanjian lama kita, kalau kita lihat di Alkitab kita, hukum Taurat dan nabi-nabi ya, 5 Pentateuch ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Nyanyian, Mazmur, dan semuanya. Terus nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil. Nah, ayat 33-nya dikatakan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, ya jadi ini Musa dan Elia yang mau meninggalkan. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah." Nah, ini gambaran bagaimana mau menyatukan kasih karunia dengan hukum Taurat dan ya hukum Taurat, nabi-nabi juga termasuk ya di dalam perjanjian lama. Satu untuk kau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Dia nggak ngerti. Nah, ayat 35 sampai 36. Maka terdengarlah suara dari awan itu dan berkata, suara Bapa. Awan turun ya, menutupi semua, dan Bapa bilang gini, "Inilah anakku yang kupilih," atau "Inilah anakku yang kukasihi," ya di ayat yang lain, "dengarkanlah dia." Jadi saudara nggak perlu takut sekarang. Kita tidak mendengarkan tuntutan hukum Taurat kepada manusia yang berdosa, yang bangkrut. Kesalehannya aja seperti kain cemar, dibilang. Apa tuh? Softtek bekas gitu, pembalut bekas, penuh darah, penuh kotor. Kesalehannya bukan kesalahannya. Ya, tapi Tuhan memberikan kita supply. Inilah anakku yang kupilih, atau inilah anakku yang kukasihi, beloved. Ya, hear him, hanya dengarkan dia. Amin. Ya, ayat berikutnya katakan, ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Jadi siapa yang tinggal? Hanya Yesus. Dengarkanlah Yesus. Amin. Ya, kalau kita bilang, apa yang kita dengar Yesus, hari Minggu juga kita dengar ya. Apa yang Paulus sampaikan itu buat gereja sebenarnya. Ya, bahwa Yesus dalam kebangkitannya mengajarkan Rasul Paulus itu tentang rahasia Injil. Rahasia Injil kasih karunia yang luar biasa ini yang saudara dan saya bisa terima. Yang gak ada lagi penghukuman, ya, yang menghapus semua dosa, yang hanya ada berkat, yang hanya ada shalom, karya Yesus yang sempurna, yang selesai, yang lengkap, sudah terlaksana, dan semua janji-janji Bapa di dalam seluruh Alkitab itu menjadi milik kita. Ya, kalau terima janji Pak, terima juga dong konsekuensi penghukuman. Ya, kalau konsekuensi dosa, ya makan cabai pedes, ya iyalah. Ya, kalau misalnya kompor panas tuh, kompor tuh baru dimatiin tuh, dipegang gitu, ya kebakar lah. Ya, itu namanya stupid, bodoh. Kita nggak bodoh begitu juga, ya kan? Tidak bodoh.
Namun kita memiliki semua janji dan semua hukuman atau kutuk. Saudara bilang paling gampang ya lihat kutuk di Ulangan 28 ya, bagian kutuknya. Itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Sudah diserap habis oleh Yesus. Ya, sudah dibayar lunas, sudah selesai. Jadi nggak ada poinnya sama sekali, saudara. Bukannya di alam gitu ya. Wah, nih orang rohani nih, rela nih pikul salib, menderita sakit penyakit demi Yesus. Yesus bilang, orang saya bayar kok, oleh bilur dicambuk habis sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit kamu kok. Jadi kenapa jadi kamu bangga-banggain? Ya. Nah, jadi sekarang dengan firman itu Yesus itu mengangkat sebenarnya. Nah, kita baca aja ya Matius 17 ayat 7 sampai 8. Ya, ini lanjutannya. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Mereka kan takut tuh. Karena ketika awan turun, Yesus menyentuh mereka, mengangkat. Jadi firman itu mengangkat. Ayat 8-nya, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Jadi makanya kenapa kalau nggak bisa dong Pak Melki, juga harus semua itu juga firman Tuhan kan, kepada nabi-nabi, kepada Musa. Iya, firman Tuhan. Hukum Taurat kudus, benar, adil. Iya. Tapi tujuannya apa dong? Buat orang di dalam Yesus gitu. Kalau ngambil ranting misalnya di hari Sabat harus dirajam gitu. Ya enggak kan? Hukum nggak bisa dibengkokkan, nggak bisa ditawar, saudara. Ya kan maksudnya gini, nggak bisa, saudara. Hukum tuh lempeng. Dan 613 hukum, aturan, peraturan di bawahnya. Salah satu, salah semua. Kita udah sering dengar. Ya nggak bisa dong Pak, maksud salah satu semuanya. Ya makanya kita butuh darah Yesus. Juru selamat yang menghapus segala dosa. Ya, jadi ketika ketakutan, hanya Yesus yang bisa mengangkat. Roh, jiwa, tubuh kita diangkat. Ya ketika kita kecewa, kita lemah, kita takut. Ngomong-ngomong dari Petrus, Yakobus, Yohanes itu ada artinya. Petrus adalah menggambarkan batu. Kan Petrus, batu, kara, batu. Ya batu bicara hukum Taurat. Di dua loh batu. Yakobus, Yakub, supplanter, digantikan, pengganti. Ya, Yohanes, Yohanan. Itu adalah kasih karunia bahasa Ibraninya. Jadi batu 10 perintah Allah telah digantikan atau ditukar oleh kasih karunia. Melalui apa? Melalui gambaran tadi peristiwa di Gunung Kemuliaan. Jadi dengan dua kesaksian ini Bapak menyaksikan Tuhan Yesus sengaja bawa tuh Petrus, Yakobus, Yohanes. Kita tahu ya, Yohanes itu waktu bapaknya aja melahirkan, bapaknya mamanya mau melahirkan, sampai bisu tuh dikasih nama Yohanes. Ya, Hanan, Hananian, Yohanan itu grace, kasih karunia. Ya, jadi dengarkanlah dia. Sama-sama katakan, hanya dengar Yesus, hanya dengar Yesus, hanya dengar Yesus. Bukan dengarkanlah mereka. Musa juga, nabi-nabi juga. Ya berarti Pak, Alkitab kita buang. Enggak. Ya, kita perlu pewahyuan, penyingkapan tentang Yesus. Yesus di dalam perjanjian lama, di kitab-kitab Musa, di kitab nabi-nabi, di Mazmur, semua tersembunyi. Tipologi, semua terselubung, disingkapkan melalui terang perjanjian baru. Substansinya, sama-sama katakan substansinya. Realitanya itu adalah Yesus. Kita melihat Yesus. Makanya Yesus itu menerangkan tentang dirinya dari seluruh kitab Musa, nyanyian-nyanyian, nabi-nabi, seluruh perjanjian lama menceritakan tentang Yesus. Nah itulah yang tadi digambarkan dengan peristiwa yang anaknya mati itu dapat lukisan, dapat Yesus, dapat semua. Semua berkat.
Ya kutuknya juga dong Pak, penghukumannya juga, masa mau enaknya aja? Nah kan ada orang itu mau dipakai ditipu gitu. Ini orang nih, orang Kristen nih nyari yang enak-enaknya aja nih, yang gak enaknya dibuang. Semua dosa, semua penghukuman akibat dosa, semua yang mestinya menimpa kita, yang buruk, itu ditimpakan kepada Yesus, saudara. Diserap habis oleh Yesus. Ya masa gak ada sisa-sisanya dikit-dikit acan gitu? Banyak orang berjuang untuk sakit, berjuang untuk dihukum. Ya, itu manusia banget sih, manusiawi banget gitu. Tapi kembali lagi, itu gak ada nilainya sama sekali. Kecuali kebodohan aja. Seperti orang Galatia kan. Buruknya kita diserap oleh Yesus, kebaikan Yesus semuanya jadi milik kita. Makanya amazing grace, gak ada yang luar biasa, gak ada berita yang lebih luar biasa daripada itu. Ya, karena hukum Taurat udah jelas, Tuhan kembali, Yesus kembalikan kepada standarnya yang maksimal, ya, membawa kita kepada akhir daripada keberadaan atau kemampuan manusia. Dan sekarang kita terima realitanya, yaitu Yesus. Nah, jadi hukum Taurat bukan pengenalan akan kekudusan, nggak juga bikin orang jadi kudus gitu masalahnya. Buktinya apa Pak? Ya buktinya orang Israel. Ya, baru dikasih di Gunung Sinai aja, baru hukum Tauratnya belum turun aja udah bikin patung lembu emas itu. Ya, tapi pengenalan akan dosa. Roma 3 ayat 20 sampai 22. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah itu tujuannya. Jadi kalau orang tanya tujuannya hukum Taurat, kalau gitu buat apa dong Pak Melki? Supaya orang mengenal dosa. Supaya tahu bahwa orang itu adalah orang berdosa. Ya tapi kan orang Kristen juga perlu kan, bahwa dia tahu tuh merokok itu dosa, mencuri dosa. Saudara, makanya hukum tuh udah ada. Kita tahu, tapi yang kita nggak tahu itu, ya manusia itu yang sulit itu, bahkan orang Kristen yang dia nggak tahu bahwa Yesus itu menghapus segala dosa. Tahu, banyak orang nggak tahu, saudara. Coba aja saudara tanyain orang Kristen yang kita temui misalnya, apakah kita tetap harus pikul salib? Pasti dia bilang iya, kebanyakan. Kecuali dia udah dengar kabar baik. Padahal itu adalah salib itu, Yesus menanggung semua kutuk hukum Taurat. Sekarang kalau saudara pikul lagi berarti jadi gimana sih gitu? Udah apa belum nih? Sudah selesai apa belum? Makanya kita harus benar-benar memiliki pengertian yang jernih. Sudah ya sudah, belum ya belum. Ya sudah. Ya 21 ini bilang apa? Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran telah dinyatakan. Nah, kebenaran apa? Kebenaran iman kan? Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Yang kalau disingkapkan, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah dinyatakan. Sekarang nih 22 dijelaskan, yaitu kebenaran Allah karena iman. Iman tuh gini nih, tangan terbuka menerima. Coba buka tangan saudara. Makanya kalau saudara percaya kan, saudara katakan gini, amin, so be it. Itu saudara terima. Memang itu doa itu. Kita berkatakan, Tuhan, Yesus engkau sudah kerjakan. Engkau kaya rela jadi miskin, supaya aku yang miskin menjadi kaya. Aku tahu Tuhan itu firman-Mu. Saya terima Tuhan. Saya terima. Nah, so be it Tuhan. Saya terima. Amin Tuhan. Dalam nama Yesus amin. Sebenarnya saudara terima. Makanya memang harus mendengar. Bagi semua orang yang percaya tuh, kebenaran hadiah, makanya saya bilang. Karena kebenaran iman itu bukan perbuatan. Ya, kalau perbuatan itu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, perbuatan manusia. Kalau iman itu perbuatan juga Pak Melki. Iman tanpa perbuatan mati. Ya perbuatan Tuhan.
pekerjaan selesai Tuhan. Makanya dia bilang perbuatannya jangan lupa. Don't be a forgetful hearer. Mendengar tapi kita lupa. Tahu orang ngomong lain, satu sisi bilang, kita masih selamat. Kayak kemarin saya coba ngobrol sama teman saya. Oh, dia bilang, bener tuh yang Pak Melki bikin tuh di TikTok. Ya, tentang dosa itu sudah diampuni. Injil itu powernya Tuhan untuk salvation. Tapi baru dia nelfon saya, kemudian dia bilang gini, pusing saya Pak Melki, katanya. Dia tetap nggak percaya bahwa dosanya sudah dihapus. Coba tadi selesaiin. Ya, bagi orang percaya, sebab tidak ada, ya ini tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Sekarang kita dijadiin satu ya di dalam Yesus. Nah, jadi jelasnya kebenaran iman, kebenaran hadiah. Ketika kita mendengar kebenaran hadiah, kita mendengarkan Yesus, kita mendengarkan Injil kasih karunia, kita menerima suplai penyediaannya. Terima. Ya, kita baca dengan cepat nih. Terima kesehatan nih. Yesaya 53 ayat 5, ayat yang terkenal. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Udah semua. Ya, ditikam, diremukan hancur-hancuran, diganjar tuh maksudnya, dihajar habis untuk kita selamat. Dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi sebenarnya nggak bisa lagi orang Kristen itu masih berpikir ngarepin penyakit ya saudara. Sudah ditembak ke Yesus. Kisah 10 ayat 38. Kita dengar nature-nya Yesus, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Sebagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Diurapi penuh kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Yang dikuasai iblis juga. Jadi sakit yang dari iblis, sakit penyakit yang lain. Sebab Allah menyertai dia. Ya, setelah keselamatan kita udah lihat nature-nya Bapa Yesus adalah menyembuhkan semua orang. Masa anaknya enggak? Enggak mungkin. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling tuh. Yesus jalan keliling semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Nah, kita sampaikan firman. Kita perkatakan dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Inilah Injil kerajaan sorga. Injil kasih karunia. Injil damai sejahtera. Injil Kristus. Itulah Injil kerajaan sorga. Masa di dalam kerajaan sorga ada penyakit, ada kematian muda, ada kecelakaan, ada pandemi, ada kebangkrutan? Nggak ada, saudara. Ya, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mulai kita mendengarkan Injil aja, kabar baik, setiap sel kehidupan kita nih ada kehidupan, saudara. Ya, kesehatan ilahi itu membanjiri setiap sel, setiap jaringan, setiap organ, setiap sistem tubuh kita. Setiap sel, yang bagian yang kecil, jaringan, anggota tubuh kita, sistem tubuh kita. Ya tapi Pak, nggak bisa Pak, kalau udah tua, semua ininya penyerapannya kurang. Ininya begini. Kemarin Pastor Pen juga sampaikan kan, ya wajar dong, faktor U, Alzheimer, pelupa, apalagi jadi bodoh gitu, jadi pikun, tulang-tulang pada sakit. Ya karena dipercaya gitu, udah Kristen percaya gitu, padahal itu semua udah ditanggung Yesus. Tuhan memberikan Kristus adalah sebagai hikmat, mana bisa bodoh. Ya, belum pikiran Kristus, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Bagaimana bisa jadi pikun? Ya, orang yang beradab Tuhan diberi kekuatan baru, gimana bisa jadi tulang-tulangnya sakit? Ya bisa dong Pak, nggak bisa. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Gimana? Ya tapi kan kemampuan jantungnya sudah terbatas. Ini terbatas. Ya itu karena saudara berkata gitu. Tuhan berkata gimana? Firman Tuhan bilang, tambah hari tambah kekuatanmu. Ya itu kekuatan rohani aja.
kita baca lagi. Ya, kamu prosper in all things and in health, prosper dalam segala hal, makmur dalam segala hal, dan dalam kesehatan, seperti jiwamu baik-baik aja. Kalau jiwamu baik-baik aja, kita sudah terima seperti sekarang kita terima, ya kita makmur dalam segala hal dan di dalam kesehatan. Buktinya udah nggak pakai buktinya. Ya kenyataannya, orang selalu mengejar kenyataannya mungkin ya. Tapi kita udah lihat bahwa Yesus itu setelah keselamatan, nature-nya dan dia dengan Bapa satu sama adalah kesembuhan. Semua orang datang kepadanya disembuhkan, tadi kita baca. Dan Yesus ada dalam diri kita. Dan Yesus tujuannya datang supaya saudara boleh hidup lagi, bukan mati. Setiap sel, setiap jaringan anggota tubuh kita hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Ya amin lah tuh, amin. Thank you Lord, terima kasih. Apa susahnya sih? Ya. Nah, supply-nya cuma-cuma nih. Nah, kalau masih kurang yakin kan Roma 8 ayat 31. Ini ayat yang perlu direnungin lama ya. Ayat 31. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tadi ya, bukan tadi, kalau kita Roma 8 ayat sebelumnya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah ini Roma 8, 31 dan seterusnya pakai matsaf apa tuh? Retoris ya, pertanyaan-pertanyaan retoris yang jawabannya sudah ada di dalamnya, di dalam pertanyaan itu. Jadi kita bisa bilang ini, Roh Kudus menantang apa ya? Ayo uji. Jika Allah di pihak kita, kan Allah tidak pernah meninggalkan kamu, tidak melupakan kamu. Udah, nanti di bawah apalagi dijelaskan. Siapa yang melawan kamu? Berarti kita bisa bilang, sekarang kita bilang coba. Ya berarti Tuhan, Engkau di pihak saya, bukan melawan saya. Jadi jangan biarkan seorang pun berkata, Tuhan tuh kasih penyakit. Tuhan itu siap tongkat yang besar, kejar-kejar saudara, cari-cari kesalahan saudara. Untuk memukul, mementung saudara dan saya. Nggak ada urusan. Ya kita bilangnya, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Sombong dong Pak Melki. Ya bukan sombong di dalam Yesus. Makanya dijelasin ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bapak yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Anak yang tunggal. Yang satu-satunya. Darling of heaven. Terkasih, termulia. Saudara biarpun anaknya 2, 3, mau kasih anak saudara untuk menggantikan misalnya maling ayam yang mau dibunuh sama sekampung gitu. Biar mati aja. Ya. Saudara, bukan Yesus nggak disayang, itu termulia, terkasih itu. Makanya digambarkan seperti Abraham mempersembahkan Ishak. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya, sudah diserahkan, saudara. Yesus datang ke kayu salib. Ini kalau kita merenungkan gitu, beri waktu merenungkan ayat ini. Waduh, Roh Kudus sekali lagi tanya, bagaimanakah mungkin ditantang? Mungkin nggak Melki? Ia tidak mengaruniakan, ya, tidak mengaruniakan freely itu. Give us all things freely. Cuma-cuma mengaruniakan segala sesuatu. Ya memang kata mengaruniakan itu kan ada unsur cuma-cuma. Give us all things freely. Itu bahasa Inggrisnya. Makanya disebutnya mengaruniakan segala sesuatu. Cuman tersembunyi kan kalau mengaruniakan kan. Cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kalau Dia menahan kesembuhan, berarti kesembuhan lebih tinggi nilainya dari Dia, dari Yesus. Kalau Tuhan menahan kemakmuran, keuangan kepada kita cuma-cuma, berarti itu nilainya lebih berharga dari Yesus dong. Ya makanya dibilang kalau kita terima Yesus, kita terima semua cuma-cuma. Sama-sama katakan cuma-cuma, cuma-cuma. Ya, kita ini kaya sekali, saudara. Kita memiliki anak, memiliki semuanya. Kesehatan Kristus, tubuh yang berkualitas, kemakmuran
Ya ini semua deh, semua aspek, semua area, semua dimensi, semua spektrum, segala sesuatu dia bilang. Kalau dia bilang, Tuhan bilang segala sesuatu, dari kacamata Tuhan segala sesuatu ya segala sesuatu. Kalau kita masih terbatas mungkin karena pengetahuan. Dan dipelihara, saudara. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Digembalakan, saudara, dipelihara. Memang domba itu gak adalah gambaran orang Israel. Yesus datang kepada domba-domba Israel. Kemudian ada domba-domba yang bukan dari kandang itu, yaitu Gentiles, kita. Kita dijadikan jadi satu kawanan domba. Kita dombanya Allah. Tuhan adalah gembalaku, gembala yang agung. Takkan kekurangan aku. Itulah hati Yesus, maksud saya gitu. Ketika kita dengar gitu, kita dengar pemeliharaannya, kita dibandingkan di padang berumput hijau, dijagai. Sampai salah jalan aja tetap gadaku, tongkatku akan menghibur kamu. Dan dia sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, nggak berubah. Jadi nggak gini, Yesus salah bantal nih, marah-marah nih hari ini. Moodnya lagi jelek nih. Saya nggak salah apa-apa, saya dibuat celaka nih sama Tuhan. Itu pemikiran-pemikiran yang salah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus, kita baca sama-sama ya, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi kita tanamkan di dalam iman. Iman itu sebenarnya adalah menanamkan di dalam roh kita. Karena kita aminkan, kita terima ya, kesembuhan, kesehatan ilahi, ya, perlindungan, pemeliharaan. Iman itu kan di tangan terbuka. Terima, terima, terima. Gak ada jalan lain memang. Dengar ya kita timbul iman. Terima, terima, terima. Semua berkat, cuma-cuma semua. Kalau saudara suruh bayar, hati-hati. Yuk bayar harganya dulu, Pak. Hati-hati dengar yang kayak gitu. Kenapa? Karena freely ya freely. Apa tuh? Cuma gratis ya gratis. Tuhan itu nature-nya gratis. Saya selalu bilang gitu, apa bedanya roh jahat sama roh kudus? Ya kan kedukun nyembuhin juga, Pak. Ya itu pakai gitu, yang penting kan sembuh, Pak. Iya, sembuh bayar. Mana ada roh setan itu pakai gratis gitu, nggak ada. Itu tandanya. Gratis, Pak. Dukunnya juga nggak minta bayar, Pak. Iya, setannya minta bayar. Kepalanya disembuhin, kakinya sakit, pindah, dia cuma pindah-pindahin doang, diganti. Nanti bapaknya sakit, istrinya juga sakit, anaknya juga sakit. Misalnya, ya saya nggak tahu deh. Yang namanya juga bayar. Kalau Roh Kudus sebaliknya. Ini saudara dengerin Roh Kudus saudara hargai, bayar saudara, bayar harganya sama Roh Kudus. Entar dulu, lu ceritain Roh Kudus apa siapa gitu. Ya jadi benar-benar freely loh, benar-benar cuma-cuma. Ya, tapi buktinya ada persembahan, perpuluhan begini. Itu memuji menyembah Tuhan, itu beda itu. Itu penyembahan kita. Ya kita memuji, menyembah, itu memang persembahan yang modalnya dari Tuhan, yang melakukan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, Matius 6 ayat 31-33 dipelihara ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kita makan? Apa kami makan? Makanan. Jadi ya, apa yang kita minum, makan minum dah ya, jadi satu. Dan apakah yang akan kami pakai? 32. Jangan khawatir dan berkata tuh. Ya jadi dua ya. Ternyata firman iman kita dengar, kita berkata-kata firman iman. Tapi orang khawatir juga ngomong soalnya. Sebab itu ya, terus 32. Sebab itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, orang yang gak kenal Allah, gak kenal Tuhan, gak kenal Yesus, khawatir yang ngomong.
wah hidup saya mah, wah saya mah, wah gitu ya kan. Akan tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita dibilang Bapakmu tuh. Sampai kalau itu kan dicontohinnya burung. Burung aja tahu tuh bapaknya kita. Ada 2 burung di pohon kan. Kenapa sih tuh orang-orang Kristen mukanya asam aja, khawatir aja. Ya kata burung yang satu bilang, mereka nggak punya bapak seperti kita. Burung bisa ngomong gitu kalau ngelihat orang khawatir. Memerlukan semuanya itu, 3-3. Ya, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itulah mencari kerajaan Allah, kan tadi Injil kerajaan Allah. Ya, makanya dikatakan apa? Bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian, atau hidup itu lebih penting daripada makanan? Ya, makanan, minuman tadi. Berarti apa? Tuhan berikan yang lebih. Yang Tuhan berikan adalah hidup, dan yang berikan adalah tubuh yang sehat, yang baik. Ya, makanan, minuman, pakaian ini semua termasuk gitu maksudnya. Amin. Ya, itu pemeliharaan. Maksudnya kita dengar pemeliharaan Tuhan itu jadi penyediaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan tuh segitunya gitu. Harus clear, harus jelas. Kalau di korting-korting, saya menganggapnya gini. Ya absolut mutlak, ya dimentokin plafon. Kalau dikurangin, itu bukan Tuhan. Apalagi suruh bayar. Nggak disuruh bayar pak, cuma nyicil dikit aja, masa nggak boleh? Nggak boleh. Freely ya freely. Kalau suruh bayar, Tuhan nih saya bayar nih. Ya bayar semua pakai hukum Taurat. Jadi gratis Tuhan. Saya mesti gimana? Ya terima, kasih. Thank you Lord, cuman gitu doang. Ya memuji menyembah Tuhan. Tadi ya, boleh nggak memuji menyembah Tuhan pakai keuangan? Ya boleh. Tapi dengan kesadaran, dengan pewahyuan itu adalah worship gitu maksudnya. Ibrani 13 ayat 5. Ya bagian B aja. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Ume kan ya, sekali-kali tidak akan. Never never, ya kan. Ume itu double negatif, tidak akan pernah mungkin. Membiarkan, meninggalkan. Leave you nor forsake you. Membiarkan, forsake. Ya dicuekin aja. Tuh anak udahlah. Tuh sama anak buangan gitu. Nggak mungkin. Itu firman Tuhan. Ditinggalkan nih, saya ditinggalkan Tuhan nih. Ya Tuhan nggak peduli lagi nih sama saya. Ya, itu kata saudara. Ya tapi kan saya nggak ngerasa Pak. Nggak ngerasa Tuhan yang hadir. Ya Tuhan bukan rasa nggak rasa. Pokoknya firmannya katakan, Ume tidak akan pernah mungkin meninggalkan saya. Bilang, tidak akan mungkin meninggalkan saya. Tidak akan pernah mungkin melupakan saya. Ayat 6-nya bilang apa? Sebab itu dengan yakin kita akan berkata. Nah berkata, makanya kita berdiri teguh. Tuhan adalah penolongku. Siapa yang perlu pertolongan? Yang lagi punya masalah. Dan aku tidak akan takut. Tidak akan khawatir. Kenapa? Tuhan adalah penolongku. Amin. Ya, Tuhan itu penolong. Dalam kesesakan sangat terbukti. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara nggak takut ancaman apapun. Benar, saudara. Ya, kayak Daud aja tuh. Seluruh Israel tuh takut dengan ngomongan Goliat. 40 hari 40 malam ngomongannya cuma sama aja. Mengintimidasi doang. Saudara bisa aja menghadapi orang-orang yang berkata negatif, yang berkata buruk, busuk dalam kehidupan kita. Ya itu Goliat semua itu. Cuman Daud berkata, firman, kamu datang dengan pedang dan tombak. Aku datang dalam nama Allah Israel yang kau tantang itu. Kita datang dalam nama Allah Israel, namanya Yesus, saudara. Amin. Ya, jadi kita pastikan ya, kita terus mendengar gospel, ya, good news, gospel, kabar baik. Ya, jadi kabar busuk, buruk, celaka itu nggak mau kita dengar. Ya, nggak perlu kita pinter yang kayak gitu.
Ya kemarin selalu aja ada aja soalnya. Ini ahlinya nih. Ahlinya kalau penyakit kanker nih. Ini ada aja tuh teman-teman yang begitu. Ini ahlinya gini, ahlinya gitu. Pokoknya kalau udah tentang penyakit yang begini, oh makanan gini dia udah ahli aja. Ya. Dan itu membuat orang ragu-ragu, bias, bimbang, goyah. No. Ya, saya nggak panjang lebarkan karena banyak ayatnya mungkin agak lama. Ya, Bible study malam hari ini, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, waduh, kalau gitu hidup saya, kalau terima Yesus, memiliki Yesus, saya terima penyediaan, pemeliharaan, perlindungan dong dari Tuhan. Iya, saudara. Saudara ditebus. Saudara punya juru selamat, dan saudara hidup oleh juru selamat itu. Bukan hanya terima keselamatan nanti, tapi saudara kita hidup oleh Yesus itu. Ya, tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa. Ikuti ya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mendapat semua warisan. Apa yang Bapak punya, saya punya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.